Perkenalkan, nama saya Delvi Fitra Irawan. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Riau, program studi D3 Kebidanan tingkat 2A. Nah, di video kali ini Delvi akan membahas tentang komplikasi pada ibu masa nifas dan cara mengatasinya, yaitu mengenai payudara yang membengkak atau terjadi bendungan ASI. Karena masih banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh, "Duh, payudara saya nyeri, duh payudara saya kok membengkak ya." Nah, bahkan ada yang nyerinya itu sampai menyebabkan demam. Bahkan ada juga yang ASINya sampai tidak keluar. Nah, di video kali ini Delvi akan membahasnya. Selamat menyaksikan. Hai, langsung saja ya kita bahas. Ibu-ibu yang mengalami payudara membengkak atau terjadi bendungan ASI biasanya sering mengeluh, "Kok ASI saya seperti merengkel sehingga merasakan panas dan ASINya jadinya tidak keluar." Nah, apa sih penyebab payudara membengkak ini? Payudara membengkak ini biasanya berkaitan dengan mastitis. Mastitis itu apa sih? Mastitis itu adalah infeksi yang terdapat pada saluran payudara ibu yang menyusui. Nah, selain mastitis, yaitu penyebab lainnya adalah perubahan hormon dan siklus menstruasi. Nah, ada tips untuk pencegahan payudara membengkak ini atau bendungan ASI, yaitu kita bisa melakukan dengan breast massage atau breast care. Nah, apa sih manfaat breast care atau breast massage ini? Nah, Delvi akan menjelaskan ya. Yang pertama, manfaatnya yaitu menjaga bentuk payudara agar tidak turun. Yang kedua, mengencangkan payudara dan membuat payudara kita menjadi besar. Nah, tuh yang ketiga yaitu melancarkan peredaran darah. Yang keempat, merangsang produk ASI. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu mencegah kanker payudara dan untuk ibu-ibu yang payudaranya membengkak. Nah, pas banget kan, bisa kita lakukan breast massage atau breast care ini bisa di rumah. Nah, jadi ibu-ibu yang mengalami payudara membengkak ini apabila belum terlalu parah, penanganannya bisa di rumah dengan suami atau dengan keluarga. Nah, jadi tidak perlu ke rumah sakit, bisa dilakukan di rumah sendiri. Breast care atau breast massage ini biasanya dilakukan untuk mengurangi bendungan yang terjadi pada saluran duktus, karena kadang saluran duktus ini sering mengalami penyumbatan yang mengakibatkan payudara membengkak dan terjadilah bendungan ASI. Nah, apa aja sih yang disiapkan untuk melakukan breast massage atau breast care ini? Kita sangat mudah ditemukan ya alat-alat dan bahannya untuk melakukan breast care dan breast massage ini bisa dilakukan di rumah. Yang pertama yaitu kompres air dingin. Kompres air dingin ini untuk meredakan nyeri dan meredakan radang yang terjadi pada saluran duktus. Nah, lalu ada kompres air hangat. Kalau kompres air hangat ini digunakan untuk membuka saluran-saluran duktus yang terjadi penyumbatan. Nah, jadi secara otomatis dia akan membuka saat dikompres dengan air hangat ini gitu. Lalu ada minyak VCO atau minyak kelapa, bisa juga digunakan pakai baby oil. Lalu ada kapas. Kapas ini secukupnya saja ya kita gunakan. Lalu ada alas. Dan Delvi menggunakan media payudara. Nah, kita anggap ini sebagai payudara ibu yang mengalami pembengkakan atau bendungan ASI. Yang pertama kita lakukan yaitu kita letakkan alas pada ibu. Alas ini digunakan untuk pengeringan nanti ya. Dan kita melakukan kompres pada areola dan puting ibu dengan menggunakan minyak VCO dan satu kapas. Kompres pada areola dan puting menggunakan minyak VCO dan kapas. Kita tuangkan secukupnya saja agar nanti puting dan areola ibu agak moist atau lembab ya. Kenapa sih perlu
ada sumbatannya, jadi kita harus membersihkannya dengan kapas dan minyak VCO. Nah, caranya itu kita tekan, kita diamin aja 2-3 menit. Ini bisa dilakukan pada payudara kanan dan kiri ya. Bisa dilakukan dengan suami atau keluarga. Kita diamin aja seperti ini. Oh ya, tangannya seperti ini, menyanggah. Kita diamin aja 2-3 menit. Jika sudah 2-3 menit, kita lakukan tangan kita itu seperti mencengkeram seperti ini pada areolanya, dan lakukan gerakan memutar pada areolanya ya. Gini, kita putar gini supaya terangkat sumbatan-sumbatannya. Oh, puting dan areola ibu sudah bersih ya. Setelah kita melakukan pembersihan pada areola dan puting ibu, kita bisa melakukan selanjutnya yaitu kompres air hangat. Nah, kompres air hangat ini kan tadi untuk membuka saluran-saluran duktus yang tersumbat tadi. Nah, langsung aja kita ambil kompres air hangatnya yang tadi. Kita lakukan kompres pada payudara ibu. Satu tangan menyanggah dan satu tangannya yang melakukan ya. Kita ambil, kita lakukan kompres seperti ini agar saluran-saluran duktusnya terbuka, gitu ya. Kompres. Setelah dikompres, kita keringkan dengan handuk. Nah, setelah kita melakukan pembersihan pada areola dan puting, selanjutnya kita melakukan kompres air hangat pada payudara ibu. Selanjutnya, kan tadi kompres air hangat itu untuk membuka saluran duktus yang tersumbat. Nah, agar saluran duktusnya terbuka lebih optimal, kita bisa melakukan masas atau pemijatan dengan cara kita gunakan minyak VCO atau minyak kelapa. Kita tuangkan ke telapak tangan secukupnya, lalu kita usap-usapkan tangan kita sampai terasa udah hangat, baru kita lakukan pemijatan ya. Pemijatannya dilakukan dengan seperti ini. Nih, dari atas ini, dari dalam keluar meningkar gitu ya, dan dari luar ke dalam. Pemijatan ini dilakukan secara berulang, dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Lakukan stretching pada payudara ibu seperti ini. Tidak apa-apa, lakukan aja secara berulang 5-10 kali agar saluran duktusnya terbuka lebih optimal. Seperti itu ya. Setelah kita melakukan pemijatan yang tadi, kita melakukan selanjutnya yaitu gerakan pemijatan yang memutar atau circle. Nah, gerakan ini dilakukan dari saluran duktus ke areola ibu, tidak mengenai puting ibu ya. Gerakan memutar seperti ini. Nih, kelihatan kan seperti ini. Kita lakukan dengan gerakan memutar. Dengan pelan-pelan aja, kita lakukan 5-10 kali. Seperti ini ya. Oh ya, ingat tangan yang satunya tetap menyanggah. Menyanggah di bawah payudara ibu, dan satunya yang melakukan pemijatannya seperti ini. Tuh, bisa dilihat seperti ini. Kita lakukan pemijatan dari saluran duktus ke areola, tidak mengenai puting ya. Apabila saat melakukan pemijatan ini ada seperti kerengkel merengkel gitu atau sakit, nah itu bisa dilakukan lebih dari 5-10 kali sampai rasanya nyerinya itu hilang. Kita bisa lakukan seperti itu ke semua bagian.
Nah, setelah gerakan crinkle atau memutar tadi kita lakukan, yang kita lakukan selanjutnya yaitu pemijatan dengan gerakan menyisir. Menyisir dengan menggunakan metakarpal di bagian bawah. Tuh, kita lakukan sama seperti tadi dari saluran ductus ke areola dengan tangan tetap menyanggah payudara. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja, kalau sakit boleh ibunya istirahat dulu. Nanti kalau misalnya udah agak enakan, ibunya sudah nyaman, boleh kita lakukan lagi pemijatannya gitu. Jadi pelan-pelan aja. Seperti ini ya gerakan menyisirnya, dari atas gini terus ke sini. Ingat aja, dari saluran ductus ke areola. Menyisir pelan-pelan aja ke semua bagian payudara. Seperti itu. Tuh, gitu. Secara 5-10 kali ya dilakukannya. Nah, setelah pemijatan menyisir tadi, gerakan yang selanjutnya kita lakukan yaitu gerakan gerus areola. Nah, gerus areola ini perlu kita ketahui apabila ibunya yang sangat merasakan kayak nyeri sekali. Nah, gerakan gerus ini tidak harus dilakukan, boleh dilakukan dengan gerakan circle yang tadi. Nah, circle yang tadi, gerakan memutar itu boleh. Nah, apabila ibunya yang nyaman, tidak terasa nyeri, boleh kita lakukan gerakan gerus ini. Caranya seperti ini, dari saluran ductus ke areola. Seperti ini, pelan-pelan saja. Tetap dilakukan 5-10 kali ya biasanya. Ke semua bagian tidak mengenai puting. Nah, biasanya pada pemijatan gerus ini cairan ASI ibu sudah mulai keluar. Nah, jadi kita lakukannya sangat pelan-pelan aja. Seperti itu. Setelah kita lakukan pemijatan gerus, selanjutnya kita lakukan yaitu bentuk diamond seperti ini. Tuh, kita lakukan peras dari ductus ke areola. Ini dilakukan secara 5-7 kali, pelan-pelan saja. Seperti ini ya. Ini kita lakukan peras 5-7 kali, pelan-pelan saja. Seperti itu lakukan. Sambil kita tanya, apakah ibunya sudah nyaman? Apakah cukup enak kan bu gitu. Kita sambil tanya, sambil kita pegang-pegang juga payudaranya, apakah masih ada yang merengkel tadi atau sudah mendingan, sudah keluar ASI. Nah, apabila sudah, kita bisa lakukan kompres lagi. Nah, kompres yang kita lakukan pertama yaitu kompres air hangat lagi ya. Kita kompres air hangat lagi, kita tap-tap seperti tadi, tap-tap aja agar salurannya tetap terbuka dan lancar ya keluar ASI-nya, dan lebih bisa optimal. Seperti ini, kita tap-tap aja. Lalu kita lakukan dengan kompres air dingin juga. Untuk apa tadi air dingin? Untuk meredakan nyeri-nyeri tadi agar ibunya setelah melakukan pemijatan terasa nyaman. Kita lakukan kompres air dingin. Ini bisa dilakukan selang-seling ya, kompres air hangat, air dingin, air hangat, air dingin sampai ibunya nyaman. Kita kompres dengan air dingin ya. Tap-tap aja. Tap-tap pelan-pelan aja. Kompres. Ya, untuk menghilangkan radang nyeri setelah kita melakukan pemijatan tadi ya. Nah, setelah kita kompres air hangat dan air dingin secara berulang, selang-seling kita bisa keringkan. Keringkan lagi pakai handuk tadi, tap-tap aja juga.
payudara ibu sudah kering dan sudah nyaman, insya Allah ASINya keluar dan tidak terjadi pembengkakan. Ini boleh dilakukan berulang di rumah apabila ibu-ibu lagi sedang terasa kok ASI saya tidak keluar, karena breast care atau breast massage ini bisa bermanfaat untuk merangsang ASI dan mengurangi pembengkakan pada payudara ibu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, apa-apa saja manfaat breast care dan breast massage, dan ini tuh bisa dilakukan di rumah, sangat mudah kan? Mungkin itu saja yang bisa Delvi sampaikan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan apabila Delvi masih terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua